Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah sholat Id di lapangan CSW Mall, pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Kita berbondong-bondong menuju lapangan ini untuk menunaikan sholat sunnah Idul Adha di tahun ini. Hari ini adalah tepat pelaksanaan sholat Id sesuai dengan pengumuman yang sudah disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hari ini kita menunaikan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kami atas nama DKM Masjid Az-Zaitun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga momentum Idul Adha di tahun ini memberikan keberkahan kepada kita semua, ketulusan di dalam berkurban, dan ini adalah saatnya kita mendapatkan pengajaran tentang ketaatan tanpa reserve kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pengorbanan yang dulu dilakukan oleh ayah dan putranya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Kemudian berikutnya kami sampaikan kepada jamaah sekalian, setelah pelaksanaan sholat Id ini kita akan melakukan prosesi pemotongan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Salah satunya adalah datang dari warga RW 09 Pandansari, Bapak Heri Widianto. Sapi diperoleh dari manajemen CSW Mall 2 ekor sapi, kemudian dari Media Master Bapak Haji Daan 1 ekor sapi, dan kemudian dari manajemen Swiswell Hotel 1 ekor sapi. 9 ekor kambing kami dapat dari beberapa perusahaan yang ada di lingkup komplek CSW Mall ini, dan warga RW 09 Pandansari. Kemudian insya Allah nanti siang hari kita akan distribusikan sebanyak 600 kantong daging kepada kepada warga 4 RW yang ada di sekitar CSW. Yang pertama RW 06 Suradinaya Selatan, RW 09 Suradinaya Barat, dan RW 08 Suradinaya Timur ya, dan RW 09 Pandansari. Kupon sudah kami distribusikan kemarin-kemarin kepada warga melalui Pak RT dan Pak RW. Insya Allah jadi kita akan mulai distribusi itu pada saat setelah asar ya, karena Masya Allah sapi tahun ini ada penambahan 1 ekor. Bapak Ibu jamaah sholat Id yang Allah muliakan, yang akan bertindak imam sekaligus khotib pada saat ini pagi ini adalah Al-Ustadz Haji Tatang Nur Saifullah MPD. Insya Allah beliau adalah guru kami, guru ngaji kami yang mengajarkan setiap hari, setiap pekan di Masjid Az-Zaitun.
Jadi kami informasikan Masjid Az-Zaitun ini juga padat dengan kegiatan majelis taklim, pengajian. Bagi ibu-ibu ada 3 waktu pilihan. Kalau ibu-ibu ingin hadir di pengajian-pengajian umum yang dilaksanakan di Masjid Az-Zaitun ini. Tidak sedikit juga warga RW 09 Pandansari yang mengikuti kegiatan rutin kajian ilmiah di Masjid Az-Zaitun pada hari Sabtu pukul 09 sampai dengan pukul 10.30. Jadi ibu-ibu yang ingin menambah wawasan ilmu, silakan kami undang di pengajian pada hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 di Masjid Az-Zaitun. Buat umum ya, untuk umum bagi ibu-ibu. Dan alhamdulillah kalau setiap Sabtu itu minimalnya itu ada 90 ibu-ibu muslimah yang mengikuti kajian di sini, bahkan hingga sampai 150 orang yang mengikuti kegiatan majelis taklim muslimah di Masjid Az-Zaitun pada hari Sabtu. Salah satunya adalah guru kami yang mengajarkan di dalamnya adalah Ustadz Tatang Nur Saibullah yang hari ini insya Allah bertindak selaku khatib dan imam. Sebelumnya jam 8 sampai jam 9 ada pelajaran bahasa Arab. Barangkali ibu-ibu mau mengikuti pelajaran bahasa Arab, dilakukan jam 8 sampai jam 9. Yang mengajarkan Ustadz Dr. Maman Rusman. Beliau juga adalah guru kami yang mengajarkan ngaji di masjid ini. Jadi mangga yang ingin memperdalam bahasa Arab, ya tidak rumit lah. Asal mau belajar, insyaallah bisa. Minimalnya nanti kita akan bisa membaca Al-Quran, ya, memahami terjemahannya. Kemudian juga pada hari Selasa juga ada majelis salim Al-Mar'atus Solihah. Itu dimulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12.00. Jadi yang mengajarkannya juga ya guru kami Ustadz Tatang, Ustadz Maman di Masjid Az-Zaitun ini. Dan hari Kamis ada kajian ilmiah kembali yang dilakukan oleh Majelis Taklim Lentera Hati. Ini di bawah naungan dari Pak Haji Daan dari Master Media. Master Media itu adalah salah satu ruko yang ada di kompleks SP ini, dan beliau Pak Haji Daan juga hari ini memberikan kurbannya 1 ekor sapi rutin setiap tahun. Pak Haji Daan, pemilik Master Media, ini rukonya ada di samping kiri saya, memberikan kurbannya di Masjid Az-Zaitun. Kemudian pelaksanaan sholat Id akan kita segera mulai saat ini juga, dan kami sampaikan bahwa semoga ya, pelaksanaan Id ini bisa berjalan lancar. Hari ini kita semuanya bisa menikmati daging hewan kurban, biasanya seperti itu. Dan warga di sini juga ya semoga juga semuanya menjadi berkah, karena kita akan distribusikan kepada 4 RW di sini, dan warga akan datang ke masjid ini untuk mengambil haknya berdasarkan kupon yang sudah kami distribusikan. Kemudian satu lagi ini tentang pengajian. Bagi bapak-bapak yang ingin ikut pengajian di masjid ini, ada pengajian rutin pada hari Jumat malam Sabtu, sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di sini. Jadi insya Allah bapak-bapak yang hadir di sini bisa sampai 150 orang di setiap hari Jumat malam Sabtu, sholat maghrib dan isya berjamaah. Di samping mendengarkan pengajian, ada kajian tafsir, ada kajian fikih, dan ada kajian kitab, juga ada tanya jawab nanti di dalamnya. Guru kami juga Ustadz Tatang adalah salah satu mentor kami, guru kami yang mengajarkan ngaji di masjid ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Allahu Akbar. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah musabbitil qulubi wal aqdam alladzi kana alaihi haqqan nasrul mu'minina madamatil ayyam. Wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi alladzina yastanuna bisunnatihi wa yahtaduna bihudahul qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para aidin wal aidat rohimani wa rohimakumullah. Idul Adha disebut hari kurban karena pada hari ini kaum muslimin melaksanakan pemotongan hewan kurban. Demikian juga Idul Fitri disebut dengan Idul Fitri karena pada hari itu orang-orang berbuka setelah sebelumnya makan minum dilarang. Lalu ada pertanyaan, kenapa Idul Adha suka disebut dengan Idul Akbar? Ada beberapa alasan, jawaban yang menyebabkan Idul Adha disebut dengan Idul Akbar. Yang pertama, Idul Adha adalah hari Islam internasional, hari berkumpulnya umat Islam seluruh dunia. Lebih dari 3 juta kaum muslimin berkumpul di tanah suci Makkah, mewakili masing-masing negara. Mereka
bertakbir bersama, bertahmid, bertasbih, bertalbiyah. Sholatnya sholat internasional, khutbahnya khutbah internasional, takbirnya takbir internasional. Beda dengan Idul Fitri, mungkin hanya lokal dan paling besar nasional. Ada beberapa titik kumpul umat Islam di seluruh dunia pada hari itu. Mereka berkumpul di depan Ka'bah yang disebut dengan tawaf. Mereka berkumpul di Mina dan di Muzdalifah dalam acara mabit, dan mereka berkumpul di Padang Arafah dalam acara wukuf. Secara sosial budaya, ibadah haji merupakan wahana di mana berkumpul dan bertemunya jutaan kaum muslimin dari berbagai bangsa, ras, suku, dengan adat istiadat, bahasa, budaya, warna kulit yang berbeda-beda. Dalam perhelatan ini mereka dipersatukan oleh satu ikatan yang sama, yaitu keimanan kepada Allah. Sehingga betapapun mereka berbeda-beda, mereka tetap melakukan interaksi secara tulus dan kohesivitas yang sangat kokoh. Perbedaan warna bukan halangan untuk bersatu, malah keanekaragaman suku, ras, bahasa, budaya, dan warna kulit diyakini sebagai bagian dari anugerah dari kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 125, wa id ja'alnal baita masabatal linnasi wa amna. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah ini, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Alasan yang kedua, kenapa Idul Adha disebut Idul Akbar? Di sana ada upacara melempar jumroh. Secara historis, prosesi melempar jumroh ini sebagai upaya reaktualisasi perang melawan setan, sebagaimana saat Nabi Ibrahim digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih putranya bernama Ismail. Sedangkan secara insaniah, kita bisa memetik hikmah dengan lempar jumroh ini untuk membuang karakter buruk yang melekat pada pribadi masing-masing jamaah haji yang melemparnya tentunya. Misalkan membuang sifat pemarah, melenyapkan rasa sombong dan angkuh, dan tidak memelihara iri, membuang sifat ria, baik ria harta ataupun ria jabatan. Kalau disimbolkan setan-setan yang dilempar oleh Nabi Ibrahim, wajah-wajah setan itu ada dan tampak pada manusia. Terkadang muncul wajah-wajah itu dalam berbagai personifikasi atau perumpamaan. Bagi orang-orang yang berlimpah harta, setannya adalah perilaku korun. Bagi yang memiliki jabatan dan kekuasaan, setannya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Fir'aun. Bagi intelek, orang-orang yang berilmu,
setannya adalah diwujudkan dengan perilaku Haman. Sedangkan bagi yang menyalahgunakan ilmunya, setannya diwujudkan dengan sikap Bal'am bin Ba'ura. Semuanya adalah harus dilempar dan harus dilemparkan. Oleh karena itu wajar apabila para ahli mengatakan ada beberapa sebab penyakit seseorang di luar penyakit yang berupa fisik. Penyakit-penyakit itu disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama, aspek spiritual, rohani. Yang kedua, aspek psikis, kejiwaan. Yang ketiga, sosial. Dan yang keempat, fisik. Jika dibandingkan dari beberapa penyebab-penyebab datangnya penyakit, ternyata aspek spiritual, rohani itu menempati puncak tertinggi 50%. Sedangkan psikis itu hanya 25%. Sisanya sosial 15% dan fisik hanya 10%. Berarti sifat-sifat rohani, sifat-sifat buruk kejiwaan justru itu adalah penyebab-penyebab utama datangnya penyakit. Wajar apabila hasud, iri, dengki, pendendam, fitnah, gibah, riya, ujub, benci, amarah terpendam, sombong, pelit, suudzon, egois, keras kepala, sedih, malas, itu adalah bagian-bagian dari penyakit yang disebut tadi. Tidak spiritual, mungkin psikisnya kurang bagus. Penyebab yang ketiga, Idul Adha disebut dengan Idul Akbar. Di sana ada berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah. Dalam hadis disebutnya dengan istilah sa'i. Sa'i ini adalah sebagai simbol kehidupan yang selalu bergerak, selalu berputar, dinamis, tidak statis. Sejarahnya adalah Siti Hajar yang mondar-mandir antara Sofa dan Marwah, yang jaraknya kurang lebih 405 meter kali 7 balikan. Berarti beliau berlari-lari sepanjang 2835 meter. Tujuannya hanya satu, mencari air untuk putranya yang baru dilahirkan. Beliau ketika sudah sampai di Marwah, ingat anaknya yang di Sofa. Apakah selamat? Apakah dia sudah bisa minum? Pergi lagi dari Sofa ke Marwah. Demikian juga ketika sudah di sana, ingat lagi, karena airnya juga tidak ada. Terus bolak-balik 2835 meter dijalani oleh seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Dengan kudrat dan iradah Allah, perjuangan, gerak, dan dinamisnya Siti Hajar menghasilkan dengan keluarnya sebuah air yang sampai sekarang sangat monumental. Air itu disebut dengan air Zam-Zam. Para ahli meneliti tentang keutamaan air Zam-Zam, sejarah Siti Hajar, bahwa air Zam-Zam berasal dari mata air surga, tidak akan surut karena banyak yang mengambil, tidak akan pasang karena tidak ada orang yang mengambilnya. Air Zam-Zam juga merupakan buah pemberian Allah berkat dikabulkannya doa Nabi Ibrahim yang saya bacakan ayatnya tadi di dalam sholat Id. Kemudian air Zam-Zam menjadi faktor hidup dan perkembangan kota Mekah. Mekah jadi hidup karena ada air Zam-Zam. Kemudian merupakan bukti nyata kekuasaan Allah di tanah suci,
sebagai mukjizat Nabi Ibrahim, irhas dari Siti Hajar, kemudian menjadi nikmat yang agung serta membawa manfaat besar untuk Masjidil Haram. Dan air Zam-Zam adalah sebaik-baiknya air yang ada di muka bumi, dan munculnya melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian para ulama juga mengatakan air Zam-Zam di samping sebagai minuman atau air yang dapat dan bisa diminum, juga sebagai obat. Wajar apabila Rasul berdoa di saat meminum air Zam-Zam. Doanya disebutkan di dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ada kalimat wa shifaan min kulli da'in. Ada perbedaan antara sa'i dan tawaf. Kalau sa'i disebutnya 7 balikan, kalau tawaf 7 putaran. Kenapa disebut 7 balikan? Karena memulai dari Sofa dan mengakhiri di Marwa. Hitungan yang ganjil ada di Marwa, 1, 3, 5, 7 itu ada di Marwa. Sedangkan hitungan yang genap ada di Sofa, 2, 4, dan 6. Maka disebutnya balikan. Sedangkan tawaf itu disebutnya 7 putaran. Kenapa disebut 7 putaran? Karena memulai dari Hajar Aswad dan harus berakhir juga di Hajar Aswad, baru disebut 7 putaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para aidin wal aidat rohimani wa rohimakumullah. Alasan yang keempat, kenapa Idul Adha disebut Idul Akbar? Alasannya ada pelaksanaan ibadah kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan pada tanggal 10 Zulhijjah yang paling dicintai oleh Allah selain meneteskan darah. Meneteskan darah di sini artinya berkurban. Di Idul Fitri ada penyembelihan, ada, tapi niatnya tentu saja berbeda dengan penyembelihan yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, atau 13. Makanya Allah mencintai hari ini, hari raya Idul Adha, dengan mengalirkan darah. Maksudnya berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 6 hal sebagai penghapus dosa-dosa kita. Yang 6 hal itu adalah, yang pertama, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, itu menjadi kifarat dosa. Yang kedua, duduk di masjid setelah selesai mengerjakan sholat. Biasanya dilakukan oleh para sahabat setelah sholat subuh sampai terjadinya syuruk. Yang ketiga, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit, tidak suka, tidak mau untuk memegang air. Yang keempat, memberi makan. Ini barangkali ada kaitannya dengan poin 4, yaitu berkurban. Karena memberi makan artinya bersedekah, artinya memberi makanan kepada orang yang membutuhkannya. Yang kelima, melunakkan kata-kata. Dan yang keenamnya adalah sholat di waktu malam di saat orang sedang tidur nyenyak. Berkurban adalah salah satu bagian dari bagian sedekah. Selamatkan hartamu dan jiwamu dengan bersedekah. Melaksanakan ibadah kurban itu bukti syukurmu terhadap Tuhanmu. Yang kelima, Idul Adha disebut Idul Akbar. Ada 3 hari di bulan itu diharamkan kita berpuasa. 3 hari itu apa? Rasul bersabda, ayyamu mina, ayyamu uklin wa syarobin. Hari-hari Mina,
adalah hari untuk makan dan hari untuk minum. Wala sauma fiha, dan tidak boleh ada saum di hari-hari itu. Tidak ada dispensasi untuk melaksanakan saum di 3 hari tadi, 13, 14, 15, terkecuali bagi jamaah haji tamatu yang kebetulan tidak bisa melaksanakan penyembelihan hadyu atau kurban, baik uangnya tidak ada, hadyunya ada, atau hadyu atau hadyunya ada, uangnya tidak ada, dan sebaliknya, maka boleh diganti dengan melaksanakan saum 10 hari. 7 hari dilaksanakan di Indonesia, 3 hari dilaksanakan di Tanah Suci. Yang 3 hari itu menurut para ulama adalah fi ayyamit tasyrik, di hari-hari tasyrik. Secara hukum asal tidak boleh, karena hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Dan yang keenam, Idul Adha disebut Idul Akbar. Pada hari itu umat Islam akan bertemu dengan seseorang manusia yang termulia, terhormat di dunia. Siapakah seseorang itu? Seseorang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ma baina baini wa minbari riyadun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Mereka yang melewati mimbar Rasul dan rumah Rasul, mereka itu sedang berada di taman-taman surga. Mereka lewat kepada beliau, dan setiap orang yang lewat kepada beliau di rumahnya, di baiti rumah beliau, orang akan berdoa, "Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Nabi Allah." Kesejahteraan semoga tercurah limpah untukmu wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah. Lalu kita bergeser ke makom Abu Bakar. Kita pun berdoa untuk Abu Bakar, "Assalamu alaika ya Aba Bakr Siddiq." Dan kita bergeser ke makom Umar. Kita pun memanjatkan doa, "Assalamu alaika ya Umar Al-Faruq." Kita yang kebetulan sedang berada di Tanah Suci bertemu dengan sosok makhluk manusia, hamba Allah termulia, terhormat di dunia. Seakan-akan kita sedang berhadapan dengan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Maulid tahun Gajah, bertepatan 20 Agustus 570 Masehi. Sejarah dalam hal ini telah memberi bukti ketika manusia hanya mengenal peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia, dan Hindu, tiba-tiba mereka terhentakkan, kaget oleh peradaban baru yang adiluhung, yakni peradaban Islam. Wajar di dalam Ali Imran 164 Allah berfirman, anugerah yang paling besar adalah anugerah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yajlu alaihim ayatihi wa yujakkihim wa yuallimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka tersesat sebelumnya, tapi dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka jadi terbimbing di atas hidayahnya. Wajar apabila Michael Hart mengatakan dan menulis sebuah buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dengan jujur dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringkat pertama. Sedangkan Nabi Isa itu ditempatkan di peringkat ketiga, apalagi yang lain-lainnya. Jadi yang keenam, barangkali ini adalah upacara terbesar karena mereka bertemu dengan sosok yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kepada ihwatu iman yang kebetulan belum bisa
menunaikan dan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara rumahnya dan mimbarnya, beliau menganjurkan, bacalah sholawat kepadaku setelah adzan. Jawablah adzan, bacalah doa wasilah, dan bacalah sholawat untukku. Insya Allah orang yang menjawab adzan dan membaca doa wasilah setelah adzan dan membaca sholawat setelah adzan, Nabi menjamin halat lahus syafa'ah, wajib baginya untuk mendapatkan syafaat dari aku. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di surga. Kata Nabi, ada yang lain? Sahabat menjawab, tidak ada, hanya itu. Nabi bersabda, bantulah aku dengan cara bikas roti sujud, perbanyak sholat sunat. Insya Allah akan bertemu dengan aku di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, 6 hal yang menjadi sebab latar belakang Idul Adha disebut dengan Idul Akbar. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu dan mudah-mudahan menjadi penambah wawasan untuk kita semua, karena sejarah itu pasti akan berulang walaupun orangnya sudah berbeda, tapi kejadian-kejadian itu pasti akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kita memohon, bermunajat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi umat Islam, karena bisa saling memberi dan bisa saling menerima. Yang kaya memberi kepada yang al-ba'isal fakir, dan yang al-ba'isal fakir mendoakan kepada yang kaya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari saling doa mendoakan. Kepada para kurbani, mudah-mudahan amaliyah yang dipersembahkan pada hari ini menjadi amalan solihan muttaqobbala, amalan solihan makbula. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan rahmat karunia Allah senantiasa dilimpah curahkan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Allahumma munajjilal kitab, sari'al hisab, Allahumma jimil ahjab, Allahumma jimhum wajal jilhum, Allahumma angjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan, washdud wat'aka alal qaumid dhalimin. Allahumma angjil mustad'afin minal mu'minin fi Palestin, Allahumma ansur al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina fi kulli makan, Allahumma shdud wat'aka ala a'da'iddin minal kafirin wa dhalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya halim ya alim ya aliyu ya azim ya hanan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya mujibas sailin istajib du'aana istajib du'aana istajib du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر